Banyak orang bangga dengan gelar, tapi lupa bahwa dalam Islam, setiap ilmu adalah pertanggungjawaban. Assalamualaikum, saya Rizal, seorang manusia biasa yang alhamdulillah baru diamanahi gelar sebagai sarjana pendidikan pada bidang matematika. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk sedikit berdiskusi tentang gelar, baik yang sudah diraih maupun sedang diusahakan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan pikiran saya sebagai bahan diskusi dan tumbuh bersama. Apa itu gelar? Secara epistemologis, gelar berasal dari bahasa Melayu yang berarti sebutan kehormatan atau status yang melekat pada seseorang. Dalam bahasa Arab, makna yang berdekatan bisa ditemukan pada istilah laqab yang berarti sebutan atau julukan kehormatan. Gelar adalah label sosial yang diberikan karena seseorang memiliki pencapaian, jabatan, atau karakteristik tertentu, baik dari pendidikan, keturunan, atau capaian profesional. Mulai dari sini, gelar yang dimaksud merupakan gelar akademik. Gelar akademik adalah pengakuan formal dari lembaga pendidikan bahwa seseorang telah menempuh, memahami, dan mampu menerapkan ilmu tertentu. Dalam masyarakat, gelar digunakan untuk memberi pengetahuan sosial atas pencapaian seseorang, memberi otoritas atau kepercayaan, misalnya seseorang dengan gelar doktor akan dianggap lebih ahli dalam bidang tertentu. Kemudian, menjadi bentuk identitas akademik atau profesional, misalnya SPD untuk sarjana pendidikan, STA untuk sarjana teknik, dan sebagainya. Namun, dalam praktiknya, gelar kadang justru menjadi alat status sosial, bukan kontribusi nyata. Digunakan untuk meningkatkan gengsi pribadi, akan menambah kebermanfaatan, membuat seseorang terjebak pada formalitas, bukan pada hakikat ilmu itu sendiri. Secara ideal, gelar bukan hanya validasi akademik, tapi tanggung jawab intelektual dan sosial. Dalam Islam, ilmu adalah amanah, dan gelar adalah tanda bahwa kita membawa amanah itu, bukan sekadar identitas di belakang nama. Dengan pemahaman ini, kita bisa membingkai pesan bahwa gelar bukan status sosial, tapi soal tanggung jawab. Ia bukan sekadar huruf di belakang nama, tapi janji yang dititipkan oleh ilmu, dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lantas, bagaimana kesalahan umum masyarakat memandang gelar? Makna gelar dalam esensinya adalah simbol kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas intelektual, tanggung jawab moral, dan integritas akademik seseorang. Gelar bukan sekadar huruf di belakang nama. Ia adalah pernyataan tidak tertulis bahwa orang tersebut telah melalui proses belajar, berpikir, menguji, dan layak dipercaya dalam bidang tertentu. Dalam Islam, gelar seharusnya menjadi tanda bahwa seseorang telah menerima amanah ilmu, bukan sekadar status sosial. Sayangnya, makna luhur ini sering tereduksi oleh kultur pragmatis dan haus simbol. Gelar menjadi alat untuk mendongkrak jabatan tanpa kapabilitas, pamer status sosial di tengah masyarakat, memperoleh kepercayaan semu dari publik tanpa dasar ilmu yang kuat. Beberapa bentuk ironi yang kita saksikan, diantaranya politisi dengan gelar palsu, yang menganggap titel hanya hiasan pencitraan, kemudian pegawai atau aparat yang berburu gelar demi syarat administratif, bukan karena cinta ilmu. Kemudian, mahasiswa yang menumpang nama pada kelompok tanpa kontribusi, bahkan menyulitkan orang lain. Selain itu, praktik plagiat dan skripsi instan, padahal skripsi adalah puncak tanggung jawab akademik. Fenomena ini muncul karena gagal memahami adab dalam menuntut ilmu yang mestinya dilandasi dengan kerendahan hati dan kejujuran, gagal menyadari tanggung jawab moral dari gelar yang akan ditagih bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh Allah. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ilmu adalah bentuk kepemimpinan, maka ketika seseorang menerima gelar, ia menerima otoritas keilmuan yang akan dipertanyakan di akhirat. Apakah ia amanah dengan ilmunya? Apakah ilmunya digunakan untuk kemaslahat atau disalahgunakan untuk ambisi? Gelar seharusnya tidak membutakan, tetapi menyadarkan. Ia bukan simbol kemenangan, tapi tanda bahwa kita sedang mengemban beban ilmu yang harus dipikul dengan kejujuran, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Bagaimana Islam memandang gelar? Dalam Islam, gelar bukan tujuan, melainkan amanah. Islam tidak menilai seseorang dari titel yang disandang, tetapi dari takwa, adab, dan kebermanfaatan ilmunya. Islam tidak menolak penggunaan gelar selama
tidak disombongkan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong. Kalian tidak menipu atau menampilkan sesuatu yang tidak layak dimiliki. Bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami. Kemudian, apabila kita telah mendapatkan gelar, hendaknya gelar tersebut tidak menjadi simbol status kosong, tapi alat untuk memperluas kebermanfaatan. Dalam sejarah Islam, ulama besar seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, atau Ibnu Sina tidak memiliki gelar akademik formal, tapi dikenang karena ada kedalaman dan adab dalam ilmu. Islam mendorong penghormatan pada ahli ilmu, bagaimana Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Namun, bukan karena gelarnya, melainkan karena ilmunya yang diamalkan. Dalam Islam, ilmu bukan milik pribadi. Ia adalah titipan Allah yang harus digunakan untuk kebaikan umat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali dari api neraka di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ilmu itu memuliakan pemiliknya, tapi juga akan memperberat hisabnya. Kamu adalah sebaik-baik umat jika kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Ibnu Mas'ud berkata, ilmu bukan dengan banyaknya riwayat, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Kemudian dalam Islam juga kita diajarkan bahwa ada adab sebelum ilmu. Dikisahkan Imam Malik pernah menolak mengajar seseorang karena tidak beradab dalam belajar. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berilmu tapi tidak beradab adalah seperti orang membawa api di tengah hutan. Ia membakar lebih banyak daripada menerangi. Islam memandang gelar bukan sebagai lambang kehebatan, tapi sebagai tanda bahwa seseorang telah memikul amanah ilmu. Dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan, bukan di podium, tapi di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana cara saya memaknai gelar? Di sini perlu kita sadari bahwa ketika kita menyandang gelar, masyarakat punya ekspektasi. Gelar mengangkat kita, tapi juga mengikat kita untuk terus bermanfaat. Imam Ahmad bin Hambal menangis saat ditanya fatwa, aku takut berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian para ulama dahulu tidak bangga dengan status mereka, justru khawatir. Itulah tawadu yang muncul dari kesadaran amanah. Di balik rasa bangga atas gelar yang disandang, terselip rasa takut bagi mereka yang sadar bahwa gelar bukan hanya status, melainkan pertanggungjawaban. Bagi seorang muslim yang memaknai ilmu sebagai cahaya dari Allah, gelar bisa menjadi beban yang menakutkan jika tidak dibarengi dengan niat, adab, dan amal yang lurus. Rasa takut ini bukan kelemahan, justru bentuk kesadaran ruhani bahwa ilmu adalah amanah. Gelar bukan sekadar pengakuan institusi, tapi juga janji kepada masyarakat bahwa kita telah dibekali kapasitas intelektual untuk menyumbang solusi, bukan membebani. Para ulama terdahulu menunjukkan sifat warok terhadap ilmu. Mereka tidak mudah menerima gelar atau predikat. Imam Malik misalnya, dikenal menolak menjawab pertanyaan dan sering mengatakan la adri atau saya tidak tahu, meskipun beliau ulama besar Madinah. Mengapa? Karena beliau takut mengatakan sesuatu atas nama ilmu yang belum benar-benar dikuasai. Itulah adab ilmuwan sejati, takut dipuji atas ilmu yang tidak dimiliki. Sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan suka dipuji atas apa yang belum mereka kerjakan. Mereka terlepas dari siksa, bagi mereka azab yang pedih. Jika hari ini kita telah mendapatkan gelar, maka bersyukurlah. Karena itu, tanda bahwa Allah memudahkan kita melalui sebuah fase penting dalam hidup. Tapi rasa syukur itu seharusnya diiringi dengan niat untuk terus belajar dan berkontribusi, bukan berhenti dan merasa selesai. Jangan takut pada gelar jika kita terus menjaga kejujuran ilmiah walau kita belum tahu segalanya, mengakui keterbatasan tapi tetap rendah hati untuk belajar, menjadikan ilmu sebagai jalan pengabdian, bukan hanya karir. Jika Anda setuju bahwa gelar adalah amanah, bukan puncak prestise, mari jadikan setiap proses belajar menjadi bentuk ibadah, bukan sekadar syarat administrasi. Gelar bukan akhir pencapaian, tapi awal pertanggungjawaban. Ia bukan mahkota kebanggaan, tapi amanah yang harus dijaga. Jika ilmu adalah cahaya, maka gelar adalah lentera.
Jangan sampai kita menutupi cahayanya dengan ego dan kesombongan. Mari jadikan gelar yang kita sandang sebagai alat untuk taqarrub ilallah, bukan sekadar menaikkan status di dunia. Karena sesungguhnya di sisi Allah bukan gelar yang ditanya, tapi sejauh mana kita menunaikan amanah ilmu. Ilmu bukan untuk disebut-sebut, tapi untuk diamalkan. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk menjadi jalan selamat. Rekan-rekan sekalian, apa arti gelar bagimu? Tulis di komentar, mari bertukar pikiran, menguatkan, dan mengingatkan. Terima kasih, Rizal pamit undur diri. Wassalamualaikum.